Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Dan Johan dalam renungan hari ini, hari Rabu tanggal 25 November 2020. Renungan yang akan saya bagikan terambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 27 dan 28. Matius 23 ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat 27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ya, nats yang akan saya bagikan sebagai ayat inti terambil dari ayat yang ketiga. Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam renungan pada hari ini saya ambil tema atau saya beri judul pengkhotbah ceroboh. Ya, orang-orang yang memusuhi kekristenan mungkin lebih menentang kemunafikan daripada menentang Yesus. Ironisnya, mereka tidak sadar kalau sebenarnya tak ada orang yang lebih menentang kemunafikan selain Kristus sendiri. Dari apa yang kita baca di Matius 23 tadi, bagaimana Yesus sendiri sebenarnya menentang kemunafikan itu. Apa yang terlihat di luarnya indah, baik, bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan, penuh dengan kehancuran, dan penuh dengan kebencian. Oleh karena itu, Tuhan sendiri mengecam, bahkan menentang dengan keras kemunafikan tersebut. Kita semua pernah mendengar para pencela yang sering berkata, gereja itu penuh dengan kemunafikan. Namun alangkah baiknya jika kita menanggapinya dengan akal sehat dan tidak menolak mentah-mentah ungkapan semacam itu tanpa membuktikannya terlebih dahulu. Siapa tahu mereka memang benar. Artinya kita harus introspeksi diri. Kita harus melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah benar, sehingga memang ada beberapa kritik ataupun saran yang diberikan jika memang terjadi hal-hal yang terlihat oleh orang lain tidak
sejalan atau tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Kita cenderung berpikir bahwa ungkapan seperti itu tidak benar. Namun, marilah kita renungkan kembali berapa kali kita bersikap seperti seorang wanita yang mengintip lewat jendela sekedar untuk melihat tetangganya yang cerewet, yang suka merumpi, berjalan mendekati pintu rumahnya. Anak-anaknya yang masih kecil dan mudah terpengaruh mendengar ia menggerutu. Lagi-lagi dia. Kemudian ia membukakan pintu dan dengan basa-basi berkata, "Senang sekali berjumpa dengan Anda." Coba kita renungkan diri kita sendiri. Pernahkah kita seperti itu? Yang di luar sepertinya kita menyambut seseorang dengan penuh gembira dan sukacita, tetapi di dalam hati kita penuh dengan kejengkelan. Kalau bisa orang ini gak usah datang. Dia lagi, bikin repot aja, bikin buang-buang waktu aja. Tetapi begitu buka pintu, ketemu orangnya, apa kabar? Mari silakan masuk, dengan penuh senyuman. Tetapi di dalam hatinya, kalau bisa gak usah datang orang ini. Ya, saudara-saudara terkasih, perbuatan dan perkataan yang sering kita ungkapkan dan sering tidak sejalan. Yesus menggambarkan kemunafikan para ahli Taurat dan memperingatkan para muridnya, "Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya." Terkadang teori memang mudah untuk diucapkan, tetapi prakteknya sulit sekali. Allah memperingatkan kita bahwa orang-orang yang memusuhi Kristus akan terpengaruh oleh kemunafikan ceroboh yang kita lakukan. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pengkhotbah yang berhati-hati. Artinya, apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita khotbahkan, itu pun juga harus kita hidupi selayaknya, selaras dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita perbuat, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi sungguh menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang, terutama mereka yang mendengarkan pengajaran kita, yang mendengarkan khotbah-khotbah kita, yang mendengarkan perkataan-perkataan kita, karena mereka semua akan melihat kita sesuai atau tidak apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Intinya, salah jika kita berpikir dapat mengesankan dunia dengan berkompromi dengannya. Artinya, kita tidak perlu mengesankan dunia lalu kita berkompromi dengan penuh kemunafikan, dengan penuh kepura-puraan, dengan penuh sandiwara untuk membuat dunia ini sepertinya terkesan. Ingat, Tuhan sangat membenci dan menentang semua itu. Tuhan mau kita apa adanya, Tuhan mau kita hidup seturut dengan firman-Nya dan memuliakan Dia dalam setiap ucapan dan perbuatan kita yang selaras. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.